Coba deh bayangin ini. Anda lagi rapat, semangat banget, terus Anda lempar satu ide. Hening. Mungkin ada yang manggut-manggut sopan, tapi ya gitu aja. Nggak ada yang nanggepin serius gitu ya? Betul. Terus, beberapa menit kemudian, bos Anda ngomong, ngusulin ide yang... Hah? Tunggu dulu. Kok kedengarannya persis banget sama ide Anda tadi? Mungkin kata-katanya sedikit beda? Dan tiba-tiba, Dan tiba-tiba semua orang di ruangan itu langsung, brilian, jenius, itu dia yang kita butuhkan. Pernah nggak di posisi itu? itu kayaknya ritual wajib di dunia kerja ya. Sakit tapi nyata. Dan yang lucu, seringkali si bos itu bahkan nggak sadar loh kalau dia baru aja ngulangin ide orang. Nah, itu dia. Dia mungkin memprosesnya sedikit, terus pas diucapin lagi, rasanya itu udah jadi idenya sendiri. Persis, udah jadi miliknya. Fenomena ini tuh bukan cuma perasaan Anda yang terlalu sensitif. Hari ini, kita bakal telusuri lebih dalam salah satu bias psikologis yang paling kuat di dunia inovasi. Betul. Kita akan bedah kenapa kita semua, secara nggak sadar, jatuh cinta sama gagasan kita sendiri dan cenderung skeptis sama ide orang lain. Kita akan bahas bias yang namanya not invented here atau bukan buatan sini. Misi kita cuma ngerti kenapa jebakan pikiran ini begitu kuat dan gimana dampaknya bisa menenggelamkan karir, tim, bahkan perusahaan raksasa. Kita pikir kita menilai sebuah ide dari kualitasnya. Tapi seringnya, otak kita ambil jalan pintas. Yang dinilai itu sumbernya, bukan idenya. Oh, jadi siapa yang ngomong lebih penting daripada apa yang diomongin? Iya, kurang lebih gitu. Kita akan lihat gimana usaha mental untuk membangun sebuah ide itu, sama kayak ngerakit furniture, bikin ide itu terasa jauh lebih berharga. Ini bukan soal sombong, tapi soal cara kerja otak kita. Oke, mari kita mulai dari istilahnya. Sumber kita ini nyebutnya bias not invented here. Disingkat NIH. Kedengarannya sih jelas ya. Kalau bukan buatan sini berarti jelek. Apa sesederhana itu? Pada dasarnya ya, itu semacam jalan pintas mental yang bilang, ide dari kelompok saya, perusahaan saya, atau pikiran saya sendiri itu pasti lebih unggul dari ide orang luar. Kayak mekanisme pertahanan gitu ya? Betul. Zaman dulu mungkin ada gunanya. Orang asing bisa jadi bahaya kan? Masalahnya, di dunia modern sekarang, bias ini lebih sering jadi bumerang. Di sumber ini ada kutipan dari Mark Twain yang pas banget. Dia cerita soal kompor. Sepele kelihatannya, tapi ini ilustrasi yang sempurna. Oh iya, yang itu. Dia heran kenapa orang Amerika di zamannya itu keras kepala banget pakai kompor besi yang boros kayu. Padahal ada kompor porselen dari Jerman yang jauh lebih efisien. Bener, dia ngegambarinnya detail banget. Kompor Amerika itu monster besi hitam yang butuh kayu bakar terus-terusan. Sementara kompor Jerman itu elegan, dari porselen putih, dan bisa bikin ruangan anget seharian cuma pakai sedikit bahan bakar. Secara objektif, harusnya jelas ya pilih yang mana. Jelas banget, kompor Jerman menang telak. Tapi orang Amerika nolak. Kata Twain, alasannya cuma satu. Karena bukan mereka yang ciptain. Itu ide dari luar. Jadi bukan soal fungsi, tapi soal kebanggaan ya. Atau lebih tepatnya, bias soal asal-usul. Ini ngebawa kita ke pertanyaan, kenapa kita begini? Kenapa ide saya rasanya istimewa banget? Nah, disinilah kita masuk ke jantung psikologinya. Fenomena ini nyambung banget sama yang namanya efek IKEA. Tunggu. Efek IKEA. Istilah yang unik. Apa hubungannya bias ini sama ngerakit furnitur dari Swedia yang manualnya kadang bikin pusing? Justru karena manualnya bikin pusing itu kuncinya. Oh iya? Efek IKEA itu kecenderungan kita ngasih nilai yang jauh lebih tinggi ke barang yang kita rakit sendiri. Coba deh, ingat-ingat, pas Anda abisin 3 jam keringetan, nyoba ngertiin gambar doang, dan akhirnya berhasil ngerakit lemari buku itu. Iya, rasanya puas banget. Nah, lemari buku itu, walaupun mungkin ada sedikit miring, rasanya lebih berharga kan? Itu karena Anda udah naruh usaha, keringat, bahkan mungkin sedikit emosi ke dalamnya. Jadi karena ada modal keringat yang kita curahkan itu ya, usaha itu yang bikin ada ikatan emosional. Oke, saya ngerti. Berarti proses mental ngerumusin ide, nyambungin titik-titik, itu sama kayak ngerakit furnitur di dalam kepala kita. Tepat sekali. Modal keringat mental itu yang bikin ada rasa kepemilikan yang kuat. Pas Anda udah ngebangun sebuah ide, Anda udah nggak bisa lihat ide itu secara objektif lagi. Udah jadi bagian dari diri kita ya? Betul.
Makanya kalau ide itu dikritik, rasanya kayak kita yang dikritik. Di sumber kita ada cerita iklan lucu yang gambarin ini. Oh, yang soal rapat itu lagi ya. Coba ceritain lagi, itu mengena banget soalnya. Jadi di iklan itu, ada karyawan junior ngusulin ide. Bosnya langsung motong. Nggak bakal jalan. Hening deh. Beberapa saat kemudian, si bos kayak dapat ilham ngulangin ide yang sama persis. Kata per kata. Iya, kata per kata. Bedanya, dia ngomong sambil bikin gerakan tangan yang tegas gitu, kayak motong sesuatu di udara. Tiba-tiba semua orang di meja tuh kagum. Brilian, bos! Terus si karyawan juniornya gimana? Dia protes. Tapi, itu kan ide saya. Si bos dengan pede ngejawab, iya, tapi kamu nggak ngelakuinnya begini, sambil ngulangin gerakan tangannya yang dramatis itu. Jadi inovasi itu cuma soal koreografi tangan yang meyakinkan ya? Lucu sekaligus miris. Tapi ini kan anekdot. Ada nggak sih bukti ilmiah yang beneran nguji ini? Ada, tentu saja. Para peneliti penasaran, apa efek IKEA ini berlaku juga buat ide. Mereka bikin eksperimen yang cerdik banget, pakai pembaca The New York Times. Wow, oke. Terus gimana eksperimennya? Pesertanya dikasih masalah-masalah besar yang nggak ada jawaban gampangnya. Kayak, gimana cara hemat air? Atau gimana cara meningkatkan kebahagiaan nasional? Waduh, berat juga ya masalahnya. Berat. Nah, mereka dibagi dua kelompok. Kelompok pertama, kita sebut aja kelompok pembangun, dikasih daftar kata-kata acak. Tugas mereka membangun solusi sendiri dari kata-kata itu. Betul. Sementara kelompok kedua, kelompok penilai, cuma dikasih solusi yang udah jadi. Yang sebenarnya mirip banget sama yang dibikin kelompok pertama. Oke, jadi satu kelompok ngerakit, satu kelompok nerima jadi. Persis. Dan hasilnya, jelas banget, kelompok pembangun itu secara konsisten nilai solusi mereka sendiri jauh lebih inovatif, lebih mungkin berhasil, pokoknya lebih superior. Mereka jatuh cinta sama hasil kerja keras mereka sendiri. Betul, tapi tunggu dulu. Apa mungkin ide yang mereka bangun itu emang beneran lebih bagus? Atau mungkin lebih cocok aja sama cara pandang mereka? Kayak yang disebut di sumber kita, kecocokan idiosinkratik. Pertanyaan bagus. Dan para peneliti juga mikirin itu. Mereka melakukan analisis lanjutan buat misahin faktor kecocokan ini. Dan hasilnya yang mereka temuin luar biasa. Bahkan setelah faktor kecocokan itu dihilangkan, bias kepemilikan ini tetap kuat banget. Jadi ada sesuatu dalam tindakan menciptakan itu sendiri yang bikin kita melebih-lebihkan nilainya. Jadi bukan lagi saya bangga sama ini, tapi udah jadi ini secara objektif lebih baik. Nah, lompatan itulah yang disebut bias kognitif. Ini dampaknya di dunia nyata pasti besar sekali. Di sumber kita ada satu contoh yang jujur aja agak menakutkan. Kisah Sony. Iya, Sony ini studi kasus klasik tentang gimana sebuah kekuatan bisa jadi kelemahan. Kita kan kenal Sony sebagai raksasa inovasi. Radio transistor, Walkman, mereka yang bikin. Betul, produk-produk yang ikonik banget. Nah, budaya di Sony selama puluhan tahun itu adalah kami menciptakan masa depan. Ide terbaik lahir di sini. Budaya yang pastinya bikin insinyurnya bangga banget ya. Bangga, tapi juga jadi arogan. Menurut CEO mereka sendiri waktu itu, Sir Howard Stringer, insinyur-insinyur Sony itu kena sindrom not invented here, stadium kronis. Mereka terbiasa jadi yang pertama dan terbaik. Sehingga mereka secara refleks meremehkan apapun yang datang dari luar. Tepat. Lalu muncullah iPod dari Apple. Coba bayangin deh rapat di Sony awal 2000-an. Ada insinyur senior yang ikut bikin Walkman, terus ada anak baru bilang, lihat nih produk dari Apple, kecil, putih, bisa nyimpen 1000 lagu. Pasti dicibir ya. Itu mainan, kualitas suaranya jelek, bukan produk audio serius buatan Sony. Kurang lebih begitu. Mereka dibutakan sama kesuksesan masa lalu mereka. Mereka nilai iPod bukan dari potensinya, tapi dari fakta bahwa itu bukan buatan Sony. Sama juga kejadiannya sama Xbox dari Microsoft. Mereka meremehkannya padahal Microsoft lagi ngebangun ekosistem game yang akhirnya nyaingin PlayStation. Betul, budaya buatan sini yang dulu bikin mereka hebat, sekarang malah jadi benteng yang ngurung mereka. Jadi budaya internal yang kuat ini bisa diperparah sama hal lain ya. Sumber kita juga nyebut soal jargon dan akronim internal. Apa ini gejalanya? Anda nyambunginnya pas banget. Tentu saja. Coba pikirin deh. Tiap perusahaan kan punya bahasanya sendiri. Ada KPI, SAS, ICRM, dan ribuan lainnya. Di permukaan, ini cuma cara biar efisien. Tapi di baliknya, ada efek psikologisnya. Ini menciptakan lingkaran orang dalam dan orang luar.
Kalau nggak ngerti bahasanya, berarti bukan bagian dari kami. Persis. Jargon itu kayak kata sandi. Secara nggak sadar, ini naikin status ide yang lahir internal, karena diungkapin pakai bahasa suku ini. Sebaliknya, ide brilian dari luar tapi nggak pakai jargon yang pas, bisa aja diabaikan. Dianggap naif atau nggak ngerti cara kerja kita. Iya, dia aja nggak tahu kibiar kita apaan, masa idenya bagus. Ini makin nguatin pola pikir kami lebih tahu, dan bikin benteng NIH makin tinggi. Jadi setelah kita bahas semua ini, kesimpulannya cukup bikin kita mikir ya. Kita semua ini secara alami cenderung melebih-lebihkan nilai ide kita sendiri. Bukan karena kita sombong, tapi karena otak kita emang terprogram buat cinta sama apa yang kita ciptakan. Betul sekali. Bias bukan buatan sini, nyata dan ngaruh ke kita semua. Dari rapat tim mingguan sampai strategi perusahaan miliaran dolar. Lalu apa yang bisa Anda, pendengar kami, lakukan? Langkah pertama, seperti biasa, adalah kesadaran. Sadari kalau bias ini ada di dalam diri Anda. Jadi, lain kali dengar ide dari luar, jangan langsung ditolak. Iya, ambil jeda dulu, tanyain ke diri sendiri pertanyaan yang susah ini. Saya nolak ide ini karena emang jelek atau karena ada sedikit rasa iri karena bukan saya yang mikirin. Wah, itu butuh kejujuran tingkat tinggi buat jawabnya. Sangat. Tapi sadar aja nggak cukup. Kita perlu sistem. Misalnya, coba deh bikin sesi curah pendapat di mana ide ditulis anonim. Jadi yang dinilai beneran, idenya bukan siapa yang ngusulin. Oh, ide bagus itu. Memisahkan ide dari pencetusnya. Benar. Atau tetapkan peran advokat setan secara bergilir. Tugasnya bukan buat ngejatoin, tapi secara konstruktif nyari kelemahan di ide internal dan nyari kelebihan di ide eksternal. Jadi kayak sengaja dipaksa buat ngelihat dari sudut pandang lain ya. Betul. Dan yang terakhir, mungkin agak radikal. Coba terapkan apa yang bisa kita sebut pajak ide internal. Pajak ide internal. Gimana tuh? Artinya, secara sadar Anda harus nuntut standar yang lebih tinggi buat ide Anda sendiri. Dan kasih sedikit kelonggaran buat ide dari luar. Cuma buat ngimbangin bias alami Anda yang bekerja sebaliknya. Sebagai penutup, mari kita bawa ini ke satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Kalau kita begitu terikat secara emosional sama gagasan kita sendiri, apa artinya ini buat kolaborasi yang sejati? Pertanyaan yang dalam. Waktu kita bilang kita lagi kerja sama, apa kita beneran nyari solusi terbaik bareng-bareng? Atau kita sebenarnya cuma lagi main diplomasi, di mana setiap orang diam-diam berjuang supaya ide milik mereka yang akhirnya menang?